Salam jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Bertemu kita di alam maya. Tetapi kita bersyukur karena kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan dan kasih setia Tuhan dan bagi kita semua. Doa dan kasih sayang kepada semua jemaat Tuhan adalah Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Hari ini kita tidak dapat melaksanakan ibadah secara online disebabkan ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, tetapi perkongsian firman Tuhan tetap diteruskan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam perkenan-Mu Tuhan, pada hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Pada waktu kami mendengar firman Tuhan, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Masa dan tempat ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam kontrol Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan hari ini adalah minggu ketiga. Nah, saya akan berbicara pada hari ini satu tema firman Tuhan, yaitu kemerdekaan menguasai diri. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5e. 2 Timotius pasal 4 ayat 5e berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal." Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Segala hal itu apa? Nanti kita akan pelajari nanti. Medan peperangan adalah dalam jiwa kita. Jika jiwa kita ini tidak kuat, kita menjadi tawanan dalam penjara. Penjara yang paling sukar ditembus adalah emosi kita. Nah, ada banyak hal yang memperbudakkan dan menjadikan kita tawanan yang seperti sebuah penjara yang menghalang kita mengalami, menikmati damai sejahtera dan merosakkan kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah kemarahan. Nah, kemarahan mencengkam hidup kita. Seperti juga dengan kepahitan. Di dalam Kejadian menceritakan Kain menjadi sangat marah, akhirnya membunuh saudaranya Habel. Nah, kita melihat dan membaca bukti kemarahan, perang di negara lain, serikat mogok akibat kemarahan para pekerja buruh. Banyak terjadi perceraian dan penderitaan ekspresi dari kemarahan. Nah, kemarahan ada di mana-mana dan hal tersebut menyebabkan banyak kerusakan. Yang kedua adalah ketakutan. Ketakutan boleh menjadi sebuah penjara, seperti juga nafsu dan kebimbangan. Nah, rasa takut adalah emosi biasa, tetapi jika tidak dikendalikan dengan baik, membahayakan. Ketakutan pertama terjadi dalam kitab Kejadian. Setan adalah bapa kebohongan, dan dia memfitnah dan membengkokkan firman Allah. Iblis menggoda manusia melanggar perintah Allah. Sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi dari Allah. Nah, hampir semua dosa seperti kebohongan, ketamakan, fitnah, gosip, dan kesombongan berasal dari akar ketakutan. Dan ketakutan ini terus menghantui kita sampai sekarang ini. Nah, yang ketiga, keputusasaan juga boleh menjadi penjara apabila kita merasa sangat tertekan oleh kegagalan atau kekecewaan, sehingga kita merasa sukar untuk terus maju. Nah, yang keempat adalah duka cita atau kesedihan. Juga merupakan satu hal yang dapat membelenggu orang. Walaupun kesedihan adalah normal yang muncul ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Contohnya kita kehilangan pekerjaan, sahabat, orang yang kita sangat kasihi, atau kita kehilangan sebuah kesempatan, maka kesedihan itu hadir. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita dapat membiarkan kesedihan itu menjadi penjara yang tetap mengikat kita kepada rasa kehilangan tersebut, dan kita tidak akan bergerak semua yang telah dirancang oleh Allah pada masa yang akan datang. Nah, yang kelima adalah kemurungan. Kemurungan adalah hal umum yang sering menawan manusia. Kemurungan boleh disebut sebagai boleh saya katakan sebagai selesema emosi yang sering berlaku di dalam kehidupan setiap orang. Nah, setiap orang pasti akan mengalami di mana mereka memiliki suasana hati yang buruk dan kadangkala
suasana yang buruk tersebut akan menetap dan tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama. Kita merasa tidak berdaya dan akhirnya kita merasa putus asa. Nah, yang keenam adalah alkohol. Alkohol menyebabkan banyak kerusakan dalam masyarakat kita ketika ini. Sangat menyedihkan melihat begitu banyak anak-anak muda terlibat dalam minuman keras dan melihat kerusakan yang disebabkan oleh minuman keras dalam hidup mereka. Nah, tidak heran bahwa Alkitab memberi banyak peringatan tentang kemabukan dan mendorong kita untuk menjauhi alkohol. Kebiasaan atau tabiat buruk yang boleh menjerat kita. Kebiasaan buruk yang kita coba untuk hentikan dan kemudian kita kembali lagi dan kemudian kita berusaha, kita coba menghentikannya lagi dan akan kembali lagi. Dan perkara tersebut seperti rantai yang menahan atau mengikat kita. Bukan mudah untuk keluar daripada kebiasaan buruk ini. Nah, tabiat buruk menjadi kebiasaan buruk berubah menjadi ketagihan yang juga boleh menjadi seperti penjara. Mungkin ketagihan terhadap berbagai aktiviti dan yang tidak bermoral atau mungkin sikap-sikap yang tidak baik. Nah, segala sesuatu yang tidak baik itu mengendali kita menjadi seperti penjara yang menghancurkan kehidupan kita. Nah, kita sangat bersyukur karena Yesus datang untuk membebas para tawanan. Kristus membebaskan kita dari penjara yang mengikat kita. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19 berkata, Roh Tuhan adalah padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jemaat terkasih, tema kemerdekaan ini mengalir di seluruh bahagian Alkitab. Dan Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 juga berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Rasul Paulus pernah berkata juga di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah muncul, di situ ada kemerdekaan. Nah, Allah yang membebaskan manusia dari tawanan dan belenggu dan mengalami kemerdekaan dalam hidup mereka. Nah, jemaat yang terkasih, mengapa saya membawa kita belajar tentang kemerdekaan menguasai diri? Karena kemerdekaan yang paling tertinggi adalah kemerdekaan menguasai diri, yaitu mampu mengurus emosi dengan baik. Kemerdekaan terhadap penguasaan diri ini adalah yang pertama, menguasai kekhawatiran. Khawatir mengakibatkan kita tidak boleh berdoa. Kita hilang sukacita, kita hilang keyakinan, kita dihantui ketakutan. Dan pada waktu Tuhan menguatkan kita, pada waktu Tuhan meneguhkan kita, maka Tuhan memampukan kita untuk menguasai kekhawatiran. Nah, kemerdekaan menguasai diri yang kedua adalah menguasai kemarahan. Kemarahan adalah emosi umum, tetapi menyebabkan kerusakan yang besar. Pengurusan kemarahan itu sangat penting. Pengurusan kemarahan adalah mustahab. Kita harus belajar mengurus dan mengendalikannya. Firman Tuhan mengatakan boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Berarti kita boleh marah, tapi marah yang tidak boleh sampai pada terbenamnya matahari. Nah, pilih untuk menjadi seorang pemaaf, bercakap secara terbuka dan jujur. Kemerdekaan menguasai diri yang seterusnya adalah menguasai ketakutan. Kuasa ketakutan dan sumber ketakutan itu adalah dari iblis. Kebohongan yang iblis gunakan untuk menakuti kita. Nah, kesan rasa takut di sepanjang sejarah umat manusia sangat mengerikan. Rasa takut berakhir kepada perang, pembunuhan, kekerasan, kemarahan, dan hilang keyakinan diri. Dan setiap konflik atau masalah di dunia ini mencerminkan sejenis rasa takut. Kalau kita memperhatikan politik
antara bangsa merupakan suatu kisah intimidasi dan ketakutan, saling bersaing, akhirnya berperang dan saling membunuh. Kalau kita memperhatikan sekarang ini, selain politik yang tidak stabil, ekonomi yang tidak stabil, pandemik, penyakit yang berbahaya sedang kita hadapi ini memang menakutkan kita. Mari kita takluki ketakutan ini dengan iman. Perasaan takut itu pasti ada, tetapi kita ada pengharapan, ada damai sejahtera di dalam Kristus yang memberikan kemenangan. Mari kita takut kepada Allah, karena firman Tuhan mengatakan takut kepada Allah permulaan hikmat. Takut kepada Allah berarti kita sadar bahwa Allah menguasai kita setiap hari, dan kemudian hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan senantiasa menguasai kita setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita, dan itulah yang menguatkan kita. Nah, kemerdekaan menguasai diri yang seterusnya adalah menguasai kemurungan. Itu menguasai kemurungan. Nah, kemurungan ini datang dari pelbagai bentuk dan mempunyai pelbagai sebab dan gejala. Tidak seperti luka atau sakit fisikal yang kelihatan. Tapi kemurungan ini sukar untuk dilihat, tetapi tidak berarti tidak menyakitkan, atau tidak berarti tidak sukar untuk ditangani. Memang kalau sudah teruk, sukar untuk ditangani. Nah, kesan gejala-gejala kemurungan ini merangkumi perubahan negatif di dalam pikiran, suasana hati atau tingkah laku, dari ringan sampai sakit mental atau down. Lebih teruk dan lebih serius lagi adalah kecenderungan untuk membunuh diri. Nah, perubahan suasana hati itu ciri-ciri daripada kemurungan ini. Ada perubahan suasana hati, merasa lebih sedih, menjadi tidak bersemangat dan mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis, kehilangan kemampuan untuk menikmati aktiviti yang biasa dilakukan sebelumnya. Nah, di dalam Alkitab juga Ayub juga pernah mengalaminya pada waktu dia merasa kehilangan. Daud juga pernah merasakan. Nabi Elia juga ketika dia diolok, mereka mengalaminya. Tapi pada waktu mereka mengalaminya tetapi mereka dapat menguasai, mereka dapat mengatasinya, karena Roh Allah yang menguatkan dan membebaskan mereka dari kemurungan tersebut. Nah, kemerdekaan menguasai diri yang seterusnya adalah menguasai penolakan. Penolakan dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan yang tidak diinginkan. Penolakan adalah akar dari banyak hal yang menyakitkan, yang tumbuh dari kehidupan, dan ada juga penolakan ini dimulai dari sejak dari kecil lagi. Nah, dari luar penolakan ini tidak kelihatan, dia tersembunyi, suatu sikap yang kita bawa kemana-mana. Nah, tapi akibat utama dari rasa tertolak adalah ketidakmampuan untuk menerima, mengkomunikasikan kasih, dan tidak suka bekerja sama, bahkan menghindari. Nah, penolakan sangat menyakitkan, luka dalam yang menghancurkan kita. Oleh itu, kita harus mencabut akar penolakan itu dari kehidupan kita, supaya kita terus menghasilkan supaya kita tidak terus menghasilkan buah-buah negatif, tapi marilah kita menghasilkan buah-buah positif dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesus mati bagi penolakan kita. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati menanggung dosa kita. Yesus mati menanggung luka kita, rasa malu dan penolakan kita atas dirinya sendiri. Mari jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah penerimaan Allah dan memilih untuk mengampuni. Pasti kita dikaruniainya damai sejahtera, dan kita terlepas dari penjara penolakan yang membelenggu kita. Nah, kemerdekaan menguasai diri yang seterusnya adalah menguasai dari ketagihan. Menguasai diri dari ketagihan alkohol, kemabukan, dadah. Dan mungkin kita tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak menghisap dadah, gam. Tetapi aspek lainnya, mari kita pikirkan apa yang membuat kita ketagihan. Mungkin ketagihan dari kedagingan, dari panca indera kita. Itu keinginan mata, keinginan telinga, keinginan deria rasa kita, keinginan daging yang tidak diingini oleh Tuhan. Sebagai contoh, yaitu tidak ada rasa hormat kepada Tuhan, di mana pada waktu pendengaran firman Tuhan disampaikan, bukan
bukan fokus kepada firman Tuhan, tapi asik melihat itu handphone. Jadi ini salah satu dari contoh, dan banyak contoh-contoh yang lain yang sikap yang hilang rasa hormat kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, kita harus menguasai diri dari ikatan-ikatan kuasa roh jahat. Kuasa roh jahat berusaha memberi kebebasan yang palsu dalam hidup kita. Paulus mengatakan supaya tidak memberikan tempat bagi iblis. Jika kita memberi kesempatan kepada iblis, kita dapat memberikan hak kepada roh jahat untuk menempati bahagian di dalam hidup kita seperti penghuni liar. Nah, jemaat yang terkasih, tidak ada yang dapat menolong kita keluar dari penjara tanpa pekerjaan Allah sendiri. Yesus menyatakan kepada siapapun yang ada dalam penjara apapun, Ia datang memimpin pembebasan dari penjara dan untuk membantu kita meraih kebebasan dari belenggu musuh. Dokter pun tidak dapat memberi kita obat untuk mengubah emosi kita dari tidak sehat. Adapun hanya obat penenang, tapi bukan mengobati. Hanya Injil Kristus yang mampu menembusi penjara emosi kita. Rasul Paulus adalah seorang pembunuh. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia beremosi. Dia seorang yang pemarah, benci terhadap pengikut Kristus. Tapi karena pekerjaan Tuhan, dia bertobat. Meskipun dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, tetapi bukan agama, bukan hukum Taurat yang memerdekakan Rasul Paulus, tetapi Injil Kristus yang memerdekakan Paulus. Nah, jemaat yang terkasih, metode manusia seperti agama tidak mampu mengubah manusia, tetapi hanya Injil Kristus yang mampu mengubah, memulihkan, dan memerdekakan kita dari penjara yang membelenggu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Sesungguhnya Tuhan, meskipun Tuhan kami adalah umat-umat pemenang, tapi kami masih memiliki perjuangan yang panjang, dan perjuangan ini memerlukan kekuatan daripada Tuhan, terutamanya emosi dan pikiran kami Tuhan. Dan penjara yang sukar untuk ditembus adalah emosi. Tanpa Tuhan yang menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menembus penjara emosi kami yang bukan mudah untuk ditembus ini Tuhan. Hanya Injil Kristus yang dapat mengubah. Injil Kristus yang dapat melepaskan kami daripada ikatan-ikatan kuasa kegelapan, yaitu keinginan-keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhanlah yang memanagement, Tuhanlah yang mentabir, Tuhanlah yang menyelaras hidup kami, supaya kami mampu mengurus, menyelaras, mentabir hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus berkati setiap hati jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan, dan bagi kami semua, supaya pada waktu kami mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk mempertahankan posisi kami sebagai umat pemenang. Dan juga Tuhan Yesus, kami tidak diumbang-ambingkan oleh pengajaran, oleh arus dunia yang membelenggu hidup kami ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan landasan untuk kami menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Amin. Tuhan memberkati. Shalom sekali lagi.